Raja damai, kekuasaannya akan terus bertambah. Pemerintahannya akan sentiasa aman. Dia akan memerintah sebagai ganti Raja Daud. Pemerintahannya akan berdasarkan hukum dan keadilan dari sekarang hingga akhir zaman. Tuhan yang Maha Kuasa pasti melakukan segala perkara ini. Amin. Shalom. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya kekal selamanya kasih setianya. Mari kita mulakan dengan doa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kalian semua. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kalian dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Urapi kami Tuhan, buka telinga kami dan mata kami kepada kebenaran kelahiran Kristus. Amin. Salam hari Natal dari kami semua. Segala puji syukur, kemuliaan dan hormat hanya bagi Dia yang telah melakukan keajaiban. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sukacita surgawi membawa kita bersama di dalam Kristus yang mengasihi kita semua. Ya, saudara-saudara, sempena Natal ini kita dapat bersama lagi. Hampir 2000 tahun, tanggal 25 Desember adalah tarikh yang diketahui dan diterima oleh seluruh dunia sebagai tarikh kelahiran Yesus. Suasana kemeriahan di dalam hati semua manusia adalah tanda Yesus lahir membawa terang ke dalam dunia. Hari Natal, peringatan ini mengandung arti penting, yakni kelahiran Yesus Kristus atau Sang Juru Selamat ke dunia adalah untuk menebus dosa manusia. Matius pasal 1 ayat 20 dan 21. Firman Tuhan berbunyi begini, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Maksud dari ayat ini adalah bahwa akan ada manusia yang melahirkan anak Allah yang harus dinamai dengan nama Yesus, karena anak itu anak yang berasal dari Roh Kudus untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa mereka. Hal tersebut terjadi agar genaplah yang difirmankan Tuhan. Ya, genap 1 minggu lagi kita akan menutup tahun 2021. Saya mau bersyukur kepada Allah Bapa yang telah memberikan anugerah kehidupan di dalam Kristus Yesus untuk hidup berharap kepadanya. Apa yang telah dialami dunia sekarang adalah sesuatu yang membawa lembaran baru dalam hidup manusia di atas bumi. Wabak COVID-19 membawa perubahan dalam hidup semua manusia. Apa yang tidak dapat dilihat dengan mata telah menyebabkan begitu besar perubahan dalam semua bahagian seperti kerajaan, bisnis, keluarga, pengembaraan, dan sebagainya. Apa yang baru ialah kita perlu menggunakan masker
atau face mask bila kita keluar rumah dan bila ada orang melawat kita di rumah. Keadaan semasa di atas bumi seperti kebuluran, penganiayaan, peperangan, dan malapetaka menunjukkan bahwa Tuhan Yesus seperti yang dinubuatnya sebelum diangkat ke surga akan kembali, dan kali ini bukan sebagai anak yang baru lahir, tetapi sebagai Raja segala Raja, Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu kita dihimpit dengan suasana yang tidak menentu, kelahiran Yesus memberi pengharapan dalam iman kita. Dan oleh Roh Kudus, kita merasakan suasana yang membawa damai sejahtera dalam hati kita. Walau wabak yang bahaya ini membawa ketakutan dan menyebabkan manusia gigih berusaha untuk melindungi diri dan semua yang ada di sekeliling kita, karena wabak ini tidak kelihatan dengan mata. Walaupun melalui mikroskop kita dapat melihatnya, lebih lagi Tuhan Allah yang juga tidak kelihatan tetapi hidup dalam setiap orang percaya oleh iman akan menggenapkan keselamatan kita, karena Dia adalah setia. Takkan habis berbincang tentang Tuhan Yesus, karena Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian yang mengenal orang-orang yang berharap kepadanya. Ia adalah suatu pribadi yang mesti dikenali oleh semua manusia, karena di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Karena kita berada dalam kegelapan, maka kita memerlukan terang ini, karena kegelapan tidak dapat menguasainya. Arti kata Yesus berasal dari Ibrani, yaitu Yeshua atau Yosua. Arti kata tersebut adalah Allah menyelamatkan, God saves. Sementara itu, berdasarkan Alkitab, Kristus bukanlah sebuah nama, akan tetapi itu adalah sebuah gelar yang diartikan, yang bermakna yang diurapi atau yang diangkat. Yesus adalah anak Tuhan Maha Tinggi. Namun dalam konteks Yesus kita berbicara anak Allah dalam makna keilahian. Dalam Lukas pasal 1 ayat 32 disebutkan Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Dalam konteks keilahian, malaikat Gabriel ingin menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang turun ke dunia menjadi manusia, Raja yang kekal. Saat bertemu Maria, malaikat Gabriel juga mengatakan bahwa Yesus adalah Raja yang kekal. Raja yang dimaksudkan Gabriel adalah raja dalam artian secara rohani, bukan politis. Malaikat Gabriel juga mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan Tuhan. Kekudusan Yesus, malaikat Gabriel mengatakan kepada Maria bahwa anak yang akan dikandungnya ialah kudus. Di sini kita perlu ada sedikit gambaran tentang bagaimana Maria diurapi. Tanpa gambaran seperti ini, manusia tidak dapat menggambarkan apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Dalam Lukas pasal 1 ayat 35, firman Tuhan yang berbunyi seperti ini. Jawab malaikat itu kepadanya, Maria, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dalam ayat tersebut diartikan bahwa Yesus bukanlah anak yang dilahirkan dari hubungan suami istri. Yesus lahir karena kehendak Tuhan. Melalui Maria, Tuhan hadir ke dunia dalam wujud Yesus Kristus. Hanya Tuhan sendirilah yang dapat
menjadi juru selamat umat manusia dan menghapuskan semua dosa. Cerita ini tentang kepenuhan hidup. Ada seorang raja bertanya kepada wakil rakyat atau minister, MP yang beragama Kristen, jika Yesus ialah Allah yang Maha Kuasa, mengapa ia harus datang ke dunia ini sebagai manusia? Itu satu soalannya. Tidak bolehkah ia beri sahaja perintah supaya semua manusia dalam dunia ini diselamatkan? Wakil ini tidak dapat memberi jawaban pada waktu itu. Sementara itu, raja sedang bersiap sedia untuk berperang dengan kerajaan negara jirannya. Sebelum raja itu berangkat, baginda memanggil wakil itu dan memesan kepadanya untuk menyiapkan jawaban bila baginda pulang nanti. Setelah rombongan raja bertolak ke peperangan itu, wakil itu membuat satu patung yang mirip putra raja dan memakainya dengan pakaian putra raja, kostum kerajaan yang seragam itu. Kemudian selama beberapa waktu tibalah masanya untuk raja itu kembali ke tanah air dengan kemenangan dalam peperangan itu. Adat yang biasa dijalankan apabila seorang kerabat raja pulang dengan kemenangan ialah dengan gendang dan panji-panji di atas sebuah kapal yang menuju ke muara sungai untuk mengalu-alukan kedatangan rombongan raja bersama angkatan tenteranya. Wakil itu berada di atas kapal yang menunjukkan patung putra raja itu. Pada waktu itu, raja sungguh gembira melihat putranya. Apabila kedua kapal itu sudah hampir dekat, wakil itu menjatuhkan patung itu ke dalam sungai. Tanpa teragak-agak, raja terjun ke dalam sungai untuk menyelamatkan putranya. Apabila raja sadar ianya adalah sebuah patung, timbullah murkanya. Kemudian wakil itu menyoal sang raja, bukankah di atas kapal bersama raja ramai askar yang berpengalaman, yang perkasa? Kenapa tidak perintahkan saja mereka untuk selamatkan anak ini? Mengapa baginda yang terjun ke sungai? Jawab sang raja, untuk seketika saya tidak terfikir yang saya seorang raja, dan sebagai seorang bapa, saya tidak dapat melihat anak sendiri mati. Sebab itulah saya terjun ke dalam sungai tadi. Wakil itu menjawab raja, Yesus juga melakukan perkara yang sama. Ia tidak dapat melihat umat manusia binasa. Sebab itu, Yesus datang ke dunia ini. Markus pasal 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, saudara-saudara, itulah dikatakan misi menyelamat. Yesus datang bukan sahaja untuk menyelamatkan umat manusia, tetapi untuk memberi hidup yang penuh. Yohanes pasal 10 ayat 10, firman Tuhan berbunyi begini, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah Bapa berkenan melihat anaknya dalam rupa manusia. Anak dengan segala keilahiannya mengambil tubuh manusia untuk mengenal pasti identitinya sebagai manusia kepada manusia. Fanny Crosby, seorang pencipta lagu dan penulis lirik asal Amerika Syarikat,
yang terkenal adalah seorang buta sejak kecil. Namun dalam kebutaannya, dia pernah menciptakan 8.000 hymn yang 6.000 diantaranya cukup populer. Bahkan hingga saat ini, pada suatu ketika Fanny diwawancarai, salah satu hal yang ditanyakan oleh jurnalis adalah sebagai berikut. Kalau Tuhan memberimu satu kali lagi kesempatan hidup, apa yang akan engkau minta? Sungguh mengejutkan. Pertanyaan itu dijawab Fanny dengan jelas dan amat sangat mengagumkan. Kalau aku lahir lagi dan Tuhan memberikan aku kesempatan sekali lagi, aku akan meminta kepada Tuhan agar tetap terlahir buta, tetapi dicintai dan mencintai Tuhan. Buta bagi Fanny bukanlah masalah besar, sebab yang terpenting bagi dia adalah kasih dan cinta Tuhan itu. Buta mata tak mengapa, asal tidak spiritualitas. Hati kita yang buta. Kiranya Tuhan pun berkenan mencelikkan hati spiritualitas yang buta, yang tidak mampu melihat kebenaran. Tuhan berkenan hadir ke dunia menyatakan diri sebagai manusia untuk mengabarkan warta indah kepada orang yang miskin hatinya, mereka yang haus akan kebenaran. Dia juga akan memberitakan pembebasan pada orang-orang yang tertawan oleh dosa, dibelenggu oleh dosa. Tidak itu saja, dia pun akan memberi penglihatan pada mereka yang tidak mampu melihat kebenaran. Inilah sesungguhnya tujuan dari Natal itu. Sungguh beruntunglah orang buta yang melihat kebenaran. Tapi malanglah orang yang belajar dan mencari kebenaran, tetapi tidak bisa melihat kebenaran itu, meski sudah nampak jelas di depan mata. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya saudara-saudara, anugerah hidup kekal ini adalah percuma. Tidak perlu buat apa-apa pun, melainkan percaya dengan segenap hati dan bertobat dari dosa. Marilah kita dalam suasana merayakan kelahiran Yesus, menyediakan berbagai juadah yang enak dan juga membeli hadiah untuk saudara-saudara dan kenalan-kenalan kita. Ya saudara-saudara, marilah kita pause sebentar kesibukan kita ini dan tumpukan kepada doa dan renungan buat sementara. Dan sementara kita masih ada peluang, marilah kita satukan hati kita dalam doa ini. Kita mau memperingati mereka yang dalam kesusahan, kebuluran, kesakitan, dan kekurangan. Mereka yang sedang dalam persendirian, yang merasakan tiada siapa yang mengasihi aku. Bagi mereka yang fikir mereka berada di jalan yang tidak ada harapan, saya mau memberi pengharapan kepada kalian. Berserulah kepada Yesus, karena Ia mengasihimu. Yesus lahir memberi terang baru. Apa yang kau perlukan akan Ia lakukan menurut kehendaknya. Amin. Ya saudara-saudara pendengar, sempena Natal ini, saya mau menjemput mereka yang mau menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Dan juga mereka yang mau bertobat dan kembali kepada Tuhan yang penuh kasih, memberikan hidup mereka ke dalam tangan yang maha kuasa, Yesus Kristus. Dialah Tuhan semesta alam.
Dialah pencipta langit dan bumi. Yesus tidak akan menolak sesiapa pun yang datang kepadanya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan melihat mereka yang dalam masalah, jiwa yang hancur, tidak akan dipandang hina. Datanglah kepada Yesus. Mari kita berdoa ya. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu Bapa, memberikan Yesus, anak-Mu yang tunggal, sebagai Juru Selamat dunia. Hari ini, saya mau memberi hati kepadamu. Ampunilah aku atas segala dosa dan pelanggaranku. Terimalah aku sebagai anak-Mu, dan berilah aku hidup yang baru, hidup yang kekal di dalam Engkau. Amin. Selalu ada harapan bagi kami, karena Yesus lahir ke dunia untuk menyelamatkan semua manusia. Ya saudara-saudara, apapun yang terjadi saat ini, masih tetap ada harapan. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Naikkanlah ucapan syukur karena kasih setianya. Lebih lagi di hari yang indah ini, Yesus lahir dan Yesus selalu menyertai kita. Salam Hari Natal kepada semua. Kiranya Tuhan memberkati Anda semua dengan segala kebaikan dan kelimpahan. Amin.